yaitu fikih sholat dan khutbah yang akan disampaikan oleh Ki Haji Modofir. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bimtisalil ahkam. Wassalatu wassalamu ala syafi'il khalqi yawmaz ziham, toliatil akhyari munawwirid dolam, bi anwari wal islam, wa ala alihi wa ashabihi as-salikina ala manhajatil kiwam al mutawassimina bin nujumi wal i'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati Rais Suriah PCNU Kota Kraksan, Sohibul Fadilah Kiai Haji Wasih Hanan. Yang terhormat, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Kraksan, Sohibul Fadilah Kiai Haji Sihabuddin Soleh, para wakil rais, para wakil Tanfidiyah, para yang terhormat, yang saya hormati Ketua LTNU PC Kota Kraksan, para kiai, para ustadz, para imam masjid, imam musola yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini tiada kata yang indah dan tepat kecuali ucapan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah, inayah serta taufiknya kita dapat menghadiri undangan LTNU dalam rangka pembinaan imam sholat taraweh dan khotib. Mudah-mudahan kehadiran para kiai, para ustadz, para hadirin sekalian dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan selalu semerbak di pangkuan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para kiai saya hormati, ada buku yang judulnya Al-Bahjah As-Saniyah, yang artinya adalah keindahan yang mulia. Ini terbit pada tahun 2010. Membuat buku ini ada tim 9 yang diketuai oleh Kiai Haji Wasih Hanan, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada tanggal 22 sampai tanggal 30. Jadi bikin buku ini cuma 8 hari. Untuk itu para bapak kiai sekalian boleh dikoreksi di buku itu barangkali ada kesalahan, salah tulis dan sebagainya, nanti bisa diperbaiki. Dan isi buku ini ada beberapa, di antaranya adalah tentang sholat Jum'ah. Kemudian khutbah Jum'ah, dan juga di situ
ada sholat taraweh, sholat sunnah-sunnah yang lain. Jadi Bapak bisa baca nanti juga jadwal tertib Bilal, surat sholat taraweh juga ada. Barangkali ada yang nanti janggal bisa ditanyakan. Namun pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan khotib dan imam dari sisi hukum fikih. Untuk lebih mempersingkat waktu, yang perlu saya sampaikan kadang-kadang mohon maaf, insya Allah kalau yang hadir semua sudah paham semua. Rukun-rukun sholat ini kadang-kadang ada yang masih belum paham. Rukun dalam rukun kolbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun kolbi ini hanya satu, yaitu niat. Niat ini adalah ada dalam hati. Kalau ada orang mengatakan usolli fardhu dhuhri tapi hatinya enggak niat, sholatnya enggak sah. Karena rukun kolbi harus ada dalam hati. Setiap sholat kita mengatakan usolli fardhu tapi hatinya tidak niat, percuma sholatnya, tidak diterima. Ini yang dinamakan rukun kolbi. Ini banyak sekali yang enggak tahu orang awam, makanya perlu disampaikan kepada orang awam. Jadi ketika sholat itu harus dalam hatinya ada kerentek niat. Kalau usolli di dalam mulut itu hanya sunnah untuk membantu dalam hati. Ini yang dinamakan rukun kolbi. Niat itu dalam sholat tiga yang wajib diniati, yaitu niatul fardiyah, qasdu fi'liha, wa ta'yinuha. Artinya usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, cukup. Tidak harus adaan mustaqbilal kiblati, nggak usah. Yang wajib hanya tiga, usolli dhuhri Allahu Akbar, sudah cukup. Tapi tiga ini harus ada di dalam hati. Kalau di dalam hati nggak ada, kosong dari tiga ini, maka sholatnya tidak sah. Ini orang awam banyak yang nggak tahu. Niat wudhu, niat sholat dan sebagainya itu kan harus niat itu ada di dalam hati. Tapi kebanyakan di dalam hati tidak niat. Yang diucapkan hanya di mulut. Ini tidak sah sholatnya. Jadi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul seterusnya. Itu harus ada ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Makanya saya perlu bertanya, kadang-kadang imam Allahu Akbar, kapan niatnya ini? Sering saya lihat begitu, Allahu Akbar. Lah kalau Allahu Akbar ini niatnya kapan? Sama dengan sholat tarawih, Allahu Akbar. Ketika takbiratul Allahu Akbar, lah niatnya kapan? Nah kalau sudah gak niat kan gak sah, percuma. Capek-capek 20 rakaat tapi gak diterima oleh Allah, gak diterima sholatnya. Makanya orang ibadah itu harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang tidak pakai ilmu dalam beramal, dalam beribadah, maka amalnya tidak diterima dan tidak ditolak oleh Allah. Lal ilmu wa lal amalu illa bil ilmi walal ilmi illa bil amal. Tidak ada amal kecuali dengan ilmu dan tidak ada ilmu kecuali harus diamalkan. Jadi beramal itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak sah sholatnya. Ruku sujud tak tahu rukunya gimana, sujud gimana. Yang sering saya lihat ini ketika sujud. Padahal rukun sujud itu ada 8, tapi banyak sekali ketika sujud, maaf, kakinya dibeginikan, bukan begini. Nah ini sudah salah, ini nggak sah sholatnya. Jadi harusnya itu yang putih yang di luar itu harus begini, bukan begini. Kalau begini sering saya lihat ketika orang sholat begini kakinya, ini nggak sah sudah sholatnya. Kadang-kadang supaya kelihatan ganteng songkoknya dibeginikan. Nah ini kalau sujud nggak sah ini. Kenapa? Karena dahinya nggak ada yang nempel ke tempat sujud.
Lah apalagi kita jadi imam. Imam itu panutan. Harus benar-benar imamnya yang tahu. Makanya imam itu diantaranya adalah harus orang yang alim fikih, orang yang tahu fikih yang jadi imam. Tidak hanya bisa kiroah baca Quran saja, fikihnya yang penting. Alim fikih. Ya kalau nggak tahu fikih, sholatnya nggak sah. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Kalau sudah tahu caranya kemudian nggak diamalkan, berdosa juga. Satu harus belajar, ya. Yang kedua harus setelah belajar tahu harus diamalkan. Bagaimana caranya sholat yang benar? Nah, yang barangkali nanti bagaimana sholat yang benar mungkin mau dipraktekkan, bisa nanti dalam acara serba-serbinya nanti, acara tanya jawabnya nanti. Jadi sekali lagi, rukun kolbi itu harus ada di dalam hati. Ketika mengucapkan usolli fardhu dhuhri harus hadir di dalam hati. Kalau tiga ini tidak hadir dalam hati, sholatnya tidak sah. Ini yang namanya rukun kolbi. Yang kedua adalah rukun kauli. Nah, yang rukun kauli pun banyak sekali yang nggak tahu. Kalau dalam mengerjakan rukun qauli itu harus bisa didengar oleh dirinya. Kalau cuman gerak-geraknya mulut tidak sampai kedengar ke telinga, sholatnya tidak sah. Rukun qauli itu diantaranya apa? Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat adalah salam. Ini adalah rukun qauli. Ini ketika dibaca harus dirinya itu dengar. Seumpama sholat sendirian, yang biasanya kalau sholat sendirian ini jadi nggak mengeluarkan suara, padahal harus mengeluarkan suara yang sekiranya telinganya sendiri itu dengar. Kalau telinganya normal, kalau telinganya nggak normal, ya yang penting biasanya orang yang biasa mengucapkan ketika telinga normal itu harus mengeluarkan suara yang sekiranya telinganya sendiri dengar. Kalau ketika Allahu Akbar nggak mengucapkan suara langsung begini, nggak sah. Karena rukun qauli harus bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ketika baca Fatihah, nanti Fatihahnya biar prakteknya oleh Zat Solehuddin. Ketika membaca Fatihah itu harus juga terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau ketika baca Fatihah hanya di dalam bibir, hanya geraknya bibir tapi tidak sampai terdengar oleh dirinya sendiri, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir juga harus bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah salam. Salam, assalamualaikum, itu harus keluar suara. Kalau nggak adalah termasuk rukun. Ada yang namanya rukun fi'li, seperti ruku, ya, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini adalah termasuk rukun fi'li. Itu pun harus benar, sujudnya yang benar, rukunya harus benar. Tanya nanti, ada tanya jawab nanti. Dan yang diketahui lagi adalah di dalam sholat itu ada tiga yang biasanya ditinggalkan. Ada yang namanya fardu, ada yang namanya ab'ad, ada yang namanya hayat. Nah, kalau kita sholat meninggalkan rukun atau fardu, ini harus kembali kepada apa yang ditinggalkan. Contoh, panjenengan sedang sujud, ingat, saya tadi belum ruku, harus kembali lagi, ya. Kembali lagi i'tidal, kemudian ruku, ya, berdiri dulu kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ini kalau yang ditinggalkan rukun. Lah kalau ingatnya sudah rakaat yang kedua, sudah melaksanakan rukun yang sama, contoh di rakaat kedua panjenengan ingat,
saya tadi belum ruku rakaat yang pertama. Ingatnya sudah ruku rakaat yang kedua, baru ingat bahwa rakaat yang pertama belum ruku, maka nggak usah kembali. Bagaimana caranya? Nambah 1 rakaat. Jadi nanti nambah 1 rakaat. Caranya begitu. Ini kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Kemudian yang kedua, lah kalau ingatnya setelah salam, Bu. Setelah salam ingat, saya tadi belum ruku. Bagaimana kalau salamnya belum lama? Berdiri lagi untuk ruku dan ulangi lagi yang kalau ingatnya yang belum ruku rakaat pertama, berarti diulangi di rakaat pertama, kemudian terus sampai 4 rakaat kalau sholatnya sholat duhur. Kalau sudah lama, setengah jam baru ingat setelah salam, tadi saya belum ruku, gimana ini? Sholat lagi, berarti sholat dari awal lagi sudah, nggak usah kembali ke yang lupa, itu harus sholat lagi. Ini kalau ruku, kalau rukun. Kalau yang sunnah abad, sunnah abad itu ada 6. Kunut, berdirinya kunut. Kemudian tahiyat awal, duduknya tahiyat awal. Kemudian membaca sholawat ala nabi dalam tahiyat awal, membaca sholawat ala ai dalam tahiyat akhir. Itu adalah sunnah abad. Kalau meninggalkan sunnah abad, kalau sudah contoh panjenengan nggak kunut, kemudian langsung sujud. Ketika sujud ingat, saya tadi belum kunut, nggak usah kembali. Kalau kembali tahu keharamannya, maka sholatnya batal. Nah bagaimana? Maka diganti dengan sujud sahwi. 6 hal itu kalau ditinggalkan, kalau sudah melakukan rukun nggak usah kembali. Kalau belum melakukan rukun boleh kembali. Contoh dengan meninggalkan kunut, baru mau sujud ingat, saya belum kunut, boleh naik lagi. Tapi kalau sudah sujud gak boleh naik lagi. Gimana? Ya nanti sujud sahwi. Ini adalah kalau meninggalkan sunnah abad. Kemudian ada yang namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti membaca ta'awud ya. Kalau baca bismillah wajib, karena bismillah itu menurut Imam Syafi'i adalah sebagian daripada surat Fatihah. Lah kalau di Mekah biasanya nggak didengar. Kiwasik yang lama di Mekah ini, biasanya kalau imam di Mekah itu nggak kedengaran baca bismillahnya. Baca bismillah itu ada 3 hukum. Menurut Imam Syafi'i wajib dan harus dibaca dengan jahar, dibaca dengan keras. Kalau menurut Hanafi dan Imam Hambali, maka bismillah itu wajib tapi dibaca dengan sirri, pelan-pelan. Makanya di Mekah dan di Madinah sebenarnya imam mereka itu adalah membaca bismillah, cuman pelan-pelan, nggak jahar, nggak dibaca keras. Menurut Imam Malik, bismillah itu tidak wajib. Tapi kita nggak boleh ikut Imam Malik karena kita mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi ada 3 hukum. Yang pertama bismillah adalah wajib, harus jahar Imam Syafi'i. Yang kedua Hambali dan Hanafi bismillah wajib tapi dengan syirri, dengan pelan-pelan. Yang ketiga adalah Imam Malik mengatakan bismillah itu tidak wajib. Contoh daripada sunnah hayat adalah ta'awud, iftitah, membaca Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kemudian mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, mengangkat tangan ketika habis tahiyat awal. Ini termasuk sunnah hayat. Banyak sekali sunnah hayat. Ini saya tulis semua, sudah saya ketik
Kalau memang mau motokopi nanti biar difotokopi saja. Masih ada waktunya. Kemudian hubungannya dengan sholat khutbah Jumat. Singkat saja, nanti tanya jawab ya yang lebih. Saya senang tanya jawab daripada saya menyampaikan materi yang banyak, lebih baik tanya jawab. Ketika Jumat perlu diketahui di situ ada dua adzan, adzan pertama dan adzan kedua. Adzan kedua adalah masanya Sayyidina Utsman. Ya gini, Sayyidina Utsman nih. Adzan kedua. Ya, Sayyidina Utsman, insyaallah Sayyidina Utsman. Kalau tetangga kita adanya cuma satu, adzan masuk waktu, adzan kedua nggak ada. Apa tujuannya adzan kedua? Adalah mengingatkan kepada semua jamaah yang mau sholat wajib, sholat Jum'ah, agar segera pergi ke masjid. Karena ketika adzan kedua kita masih santai di rumah, masih kerja di pasar, masih kerja di ladang, masih kerja di kantor, atau masih santai-santai di rumah, maka hukumnya haram, berdosa. Jadi kalau sudah ada adzan kedua masih santai-santai ke masjid, maka dosa kita hukumnya. Makanya faida qudiyatis shalat fantasiru fil adwabtahu min fadillah. Kemudian sebelumnya idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Cepat-cepat untuk ke masjid melaksanakan Jumatan. Yang kedua, ketika khutbah ada khutbah yang cetakan atau khutbah yang mungkin download dari YouTube, itu banyak sekali yang khutbahnya itu nggak lengkap. Di antaranya kadang-kadang tidak ada membaca sholawat, dan sholawatnya itu tidak boleh pakai domir. Makanya khutbah saniyah yang bisa dibaca di masjid-masjid itu kalau nggak salah di dalam Jumadil Akhir, di situ pakai domir, tidak ala Muhammad tapi alaihi. Itu nggak sah itu. Jadi khutbah itu ketika baca sholawat harus pakai langsung Muhammad atau nama-nama yang Mustafa, tidak boleh pakai domir. Kalau pakai domir nggak sah khutbahnya. Makanya di sini dijelaskan syarat khutbah Jum'ah. Suci dari dua hadas, dilakukan oleh laki-laki. Juga ini kurang tambahan nih, suci tempatnya, pakaiannya. Berdiri bagi yang mampu, duduk di antara dua khutbah. Nah ini yang sering kali berduduk di antara dua khutbah itu lamanya hanya sekitar membaca surat Ikhlas. Kadang-kadang ada yang Bilal, bukan Bilal, kalau sebenarnya Murokki namanya. Kenapa dikatakan Bilal? Karena dulu yang pertama kali yang mengangkat khutbah adalah Bilal, yang mengangkat khotib, sehingga dinamakan Bilal. Sebenarnya namanya bukan Bilal, Murokki. Jadi yang mengangkat khotib namanya Murokki, bukan Bilal. Membaca sholawat jangan terlalu lama. Sholawatnya ini antara dua khutbah itu, ketika baca sholawat, Murokkinya atau Bilalnya hanya waktu sekitar membaca surat Ikhlas, nggak boleh lebih dari itu. Harus mualah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian harus didengar oleh orang 40 orang yang merdeka, baligh, laki-laki, kemudian orang yang mukim mustautin.
Kalau di Masjid Ar-Raudhah, seumpama Masjid Ar-Raudhah itu yang mukim mustotin di sana tidak ada 40. Kalau menurut kaul yang kuat, menurut Imam Syafi'i, khutbah anunya sholatnya nggak sah, sholat Jumatnya. Jumat dengan khutbah itu satu rangkaian. Kalau khutbahnya nggak sah, Jumatnya nggak sah. Jadi harus sah semua dua-duanya. Boleh khutbahnya sendiri, imamnya sendiri, cuman hukumnya makruh. Jadi kalau imamnya sendiri, khotibnya sendiri, hukumnya makruh. Perlu diketahui, lebih baik dalam khutbah itu imam dan khotib satu orang, karena kalau dua orang hukumnya makruh. Dan semua rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Bukan semua khutbah, tapi rukun khutbahnya aja yang harus bahasa Arab. Disingkat khasil sobron waro'an adaba tawim saharon didil amala. Khasil itu singkatan dari alhamdulillah, sobron solawat, waro'an adalah wasiat, wawunya wasiat. Khasil sobron waro'an adaban ayat, dawim doa. Nah, ini 5. Di dalam kitab Kasih Itu saja disingkat 5. Hasil sobron waro'an adaba dawim saharon tajidil amala. Pamit dulu nginum sudah. Jadi yang harus pakai bahasa Arab ada 5. Yang pertama adalah alhamdulillah, harus pakai bahasa Arab, itu hasil ya. Yang kedua adalah sholawat ya. Sholawat harus pakai bahasa Arab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak boleh pakai domir, harus Muhammad atau Ahmad atau Mustafa, yang penting nama Muhammad. Tidak boleh pakai domir. Kemudian wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah, itu wasiat namanya. Faqad fazal muttaqun. Kemudian membaca ayat itu boleh di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Kalau membaca alhamdulillah, sholawat dan wasiat, dua-duanya harus ada. Khutbah pertama ada, khutbah kedua juga harus ada. Makanya jangan tertipu dengan khutbah-khutbah yang cetakan itu, kadang-kadang nggak ada. Jadi 3 itu harus ada dalam khutbah pertama dan ada di khutbah kedua. Alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat. Kalau baca Quran terserah mau di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Yang lebih utama khutbah yang kedua. Kemudian membaca doa. Untuk mukminin mukminat itu tempatnya di khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Dan perlu diketahui juga adab dalam khutbah itu, jangan seperti tetangga kita itu kalau khutbah itu biasanya tangannya begini-begini. Jadi yang pertama khutbah dilakukan di tempat yang tinggi, di mimbar. Rasulullah sendiri dulu pertama kali khutbah di atas papah korma karena belum ada mimbarnya, jadi berdiri di atas papah korma. Akhirnya dibikinkan mimbar oleh orang Madinah, papah kormanya dipinggirkan ke pinggir masjid. Ketika Rasulullah khutbah ada suara tangisan kayak anak kecil. Setelah Rasulullah selesai khutbah,
datang Rasulullah, ternyata yang menangis adalah papah korma. Karena apa? Karena dirinya sudah gak dipakai, sedih menangis. Padahal diinjak gitu, diinjak Rasul, sedih menangis papah kormanya ini. Akhirnya ya sudah, tenang, nanti kamu akan bersamaku di surga. Jadi nanti ada papah korma yang masuk surga. Itu papah korma yang diinjak oleh Rasulullah ketika khutbah. Sama dengan ular ketika Rasulullah di Gua Sur. Ketika dikejar-kejar Abrahah dan tentara-tentaranya, ada beberapa ular busa ditutup oleh Abu Bakar, ada satu ular keluar, ditutup Abu Bakar, langsung gigit Abu Bakar. Karena itu ular busa, Abu Bakar gak kuat, menjerit. Akhirnya Rasulullah yang sedang tidur bangun. Setelah Rasulullah bangun, tempat yang gigikan di kasih ludahnya Rasulullah langsung sembuh. Kemudian ular itu ngomong ke Abu Bakar, ke Rasulullah, kenapa kamu gigit sahabat saya? Karena selama ini saya kepingin melihat wajahmu ya Rasulullah, tapi saya akan ditutup dari bumi ini sehingga saya tidak bisa melihat wajahmu. Ular kepingin melihat wajahnya Rasul. Yang dibawa Rasulullah ketika 400 tahun gak makan karena rindu kepingin melihat wajah Rasulullah. Ketika namanya Rasulullah disebut, dia kepingin melihat wajahnya. Sampai 400 tahun gak makan saking rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril, buruk yang 400 tahun rindu kepada Rasulullah, disuruh untuk menjadi kendaraannya Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kalau kita nggak rindu, pohon aja rindu, binatang rindu, kita harus sangat rindu, kita harus cinta kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kembali lagi, yang kedua adalah khutbah dilakukan, kalimat-kalimat khutbah diucapkan dengan jelas dan fasih serta mudah dipaham, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, paling lama 15 menit. Saya kalau khutbah 15 menit lah, jangan terlalu lama. Ada yang setengah jam, akhirnya jamaahnya geridu, nggak mendengarkan khutbah lagi, sudah geridu. Akhirnya sama jamaah, jangan dipakai lagi khotib itu. Iya, makanya harus jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek, sedang-sedang saja. Kemudian dibaca dengan tenang, tidak dengan menunjuk ke sana kemari. Kadang-kadang ada menuding ke sana ke kemari, ini makruh hukumnya. Jadi kayak jurkam. Tapi ada juga orang yang khutbah begini-begini, ini hukumnya makruh. Kalau menunjuk ke sana kemari. Khotib tetap menghadap ke jamaah, tidak berputar-putar, dan jamaah menghadap ke khotib, saling memandang. Khotibnya memandang jamaah, jamaahnya memandang khotib. Ada masjid yang mimbarnya di tengah, di Probolinggo ini, daerah Keraksan, nggak tahu sudah dipindah apa enggak sekarang ini. Jadi mimbarnya itu di tengah, jamaah yang di belakang, yang di depan. Kalau mau lihat khotib ya harus menghadap ke timur. Mestinya mimbar itu kan ditaruh di depan. Mimbar itu sunahnya ditaruh di depan, kemudian di sebelah kanan pengimaman. Di sebelah kanan pengimaman lah, ini begini. Pengimamannya di sini. Kalau mimbarnya lebar, orangnya itu bersandar ke ini mimbar, kemudian tangan kiri memegang tongkat. Kalau dulu Rasulullah memegang pedang, sebabnya takut ada orang yang musuh masuk, jadi sudah siap pedang. Kalau sekarang nggak ada musuh ya pakai tongkat aja sudah. Jadi dipegang pakai tangan kiri tongkatnya. Jadi mimbarnya sebelah kanan imam, kemudian imamnya ini pegang tongkat yang kanan, kemudian bersandar ke
yang tongkat kiri bersandar yang ke kanan ini. Kalau mimbarnya lebar, makanya kalau bisa Kisatullah Masjid Rodoh itu mimbarnya diganti itu yang bagus lagi. Kurang bagus itu Masjid Rodoh mimbarnya itu. Iya. Oh punya Kironggo, gak boleh diganti. Oh. Enggak, saya Kisatullah waktu ada undangan sama saya di Sidobakso, kepengin saya beli mimbar kayak ini. Kisatullah bilang gitu. Tapi sampai sekarang belum beli. Covid kayak. Masih Covid. Kemudian membaca surat Ikhlas. Khotib itu ketika di antara dua khutbah membaca surat Ikhlas. Yang makmumnya berdoa, karena ada keterangan di hari Jumat itu ada sa'ah mustajabah, waktu-waktu yang dijabah oleh Allah. Mayoritas mengatakan sa'ah mustajabah itu bainal khutbaten, di antara dua khutbah. Makanya jenengan ketika ada khotib duduk setelah khutbah pertama berdoa. Ketika murokinya Bilalnya baca sholawat, panjenengan berdoa. Doa apa saja? Doa yang doa minta kaya atau doa minta istri dua, nggak apa-apa. Ya, doa aman katanya Pak Didi. Yang khotib membaca surat Ikhlas, yang makmum, yang jamaahnya membaca doa. Itu yang sa'ah mustajabah, waktu yang sangat dikabulkan doanya oleh Allah. Kemudian mengucapkan salam sebelum ia duduk di atas mimbar, salam dulu baru duduk. Itu mungkin di antara yang saya sampaikan. Nanti ada tanya jawab, barangkali masih ada yang kurang paham, ada yang masih janggal dengan buku ini, atau pertanyaan-pertanyaan seputar sholat raweh, sholat Jumat atau khutbah Jumat, nanti bisa ditanyakan dalam session tanya jawab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sin Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Solihuddin. Untuk para penanya mohon lewat WA nanti. (082) ya langsung aja dah nanti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila wassalatu wassalamu al-qail zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul qur'ana husna wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para imam khatib, semuanya yang hadir yang kami muliakan tanpa terkecuali, para pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama yang kami muliakan. Tentunya Madura sawas ki nek pun cukup malam secara ringkas ngereng kita refresh dulu membaca sholawat Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli
الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله سلام على من أوحي القرآن وأهل بيته وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه والقرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن صلاة وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه والقرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتل صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله سلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Masuk ke materi, saya diberi amanah untuk memberikan pembinaan seputar rukun qauliyah di dalam sholat. Kalau rukun kolbi dan fi'li sudah Kiai Haji Mufir, saya di bagian rukun qauli, rukun bacaan dalam sholat, utamanya bacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang sering kita baca di dalam sholat. Kula tanya ke adek, nikah paket At-Takatsur Ramadannya, napa paket juz 30, napa paket Ad-Duha, napa paket 30 juz Takatsur he. Kalau yang lebih sebelum lebih jauh menyampaikan, kita tidak hanya pada pembinaan khusus rukun qauli di sholat tarawih, tapi kita justru bacaan kita dalam rangka sholat, utamanya bacaan Fatihah selama ini mungkin sudah semuanya kami anggap faham, cuma barangkali bisa berbagi pengalaman saja. Yang pasti di dalam bacaan Fatihah, sebagaimana tadi disampaikan, dari bacaan basmalah ada 3 versi hukum. Kami lebih fokus ke tajwid, fasahah, suara atau lagu. Bagaimana dengan tajwid? Tajwid itu malam yujawwidil Quran fahuwa asimun. Ini perlu kita jadikan rumus bagi seorang pembaca Al-Quran, utamanya sebagai imam. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka merubah makna sampai merubah arti, itu jali. Ada di dalam, kalau di dalam perlombaan ada khotok khofi,
salah samar, samar tapi salah. Ini kan repot nih ya. Samar tapi salah, salah tapi samar. Kalau di dalam perlombaan ini di garis bawahi yang salah. Kalau sudah khofi tambah khofi sama dengan jadi jali. Nah, yang perlu kita koreksi mungkin kita bacaan Fatihah dulu, terutama ketika dalam sholat tarawih. Bagaimana bacaan Al-Fatihah itu di ujung bacaan surah Al-Fatihah semuanya itu bentuknya adalah mad arid li sukun. Ini yang banyak terburu-buru. Makanya musola seesareh, masjid seesareh, ringkas padat, ting mare pah bedetan kau lekah kan senika. Tak harus selaris masjid. Membak abid tak patehano tan senika. Tapi mohon mare wejeng pah bedetan kau lekah bede dengguring agak ro selaris nih, cepet. Nah, bagaimana kita ambil yang ausat saja, yang tengah-tengah. Di dalam surah Al-Fatihah, ujungnya itu ada bacaan mad arid li sukun. Sudah kita maklumi bersama. Hukum di dalam mad arid itu ada 3 versi bacaan. Beda macam bacaan. Ada bacaan yang qasar, itu dibaca 1 alif, boleh. Yang kedua adalah tawassut. Tengah-tengah dibaca 1 alif setengah atau 2 alif maksimal. Dah, yang ketiga adalah atul, bacaan panjang. Ini yang paling utama, dibaca 3 alif. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Berarti pakai yang qasar. Jadi kan saya yang tarawih aneh kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, sudah cukup. Yang tidak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Semarak kan nggak nih? Letisaan bak lombaan, jungre marian, subhanallah. Nah, atau pakai yang tawassut, pakai yang standar. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Atau pakai yang atul, itu 3 alif. Nah, yang 3 alif tak pakai paju nih kah menterawian, tak pakai paju. Saya paju ini saya gelak saya pertama lagi. Nah, ini hukumnya boleh. Nah, alternatif yang pertama adalah pakai yang qasar kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai yang qasar. Alternatif kedua, membedese kirsa abid, kita harus pakai yang wasol saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepenting waladhdallin terakhir sampean pakai yang atul saja. Biar aminnya tak serageng. Biar walaupun alhamdulillahirabbil alamin pakai yang qasar, pakai yang tawassut, tapi waladhdallin kita antisipasi aminnya meletak nyerangap. Waladhdallin. Nika pasti amin nah mengikuti. Amin. Kayak mau panjenengan pakai qasar, waladhdallin. Yang terjadi nggak nikah? Nikah kalau memang boleh secara ringkas menyampaikan terkait sholat tarawih kita. Kalau memang pakai yang atul nggak apa-apa. Ini di Fatihah, di Fatihah. Alternatif. Yang qasar masih panjang. Jangan jadi imam. Gak usah jadi imam, mungkin jadi makmum saja. Jadi imamnya, karena ini yang memikul Fatihahnya semua. Andaikan dalam hukum itu panjenengan ekolopai maus Fatihah sebagai makmum, imam sudah menanggung Fatihahnya makmum semuanya. Panjenengan tak nutut karena imam maus Fatihah terlalu cepat, tak pun apa bon, tak sang ngejar karena imam yang memikul. Ini tanggung jawab kita. Sehingga mohon panjenengan sebagai imam pun tak pate sehat semalanjenge 1 alif ki keresalan jenggelu enak jadi makmum. Alternatifnya begitu.
Napa boleh neng sifatnya masjid-masjid umum, lembaga-lembaga yang sifatnya banyak jemaah di sana. Ini kah cara? Nah, salah satunya. Alternatif pertama pakai yang kosor atau pakai yang wasol. Di wasol Fatihahnya tak pegek sekali, tak masalah punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Nyaba nih bon, berarti duaan bayi. Al-Fatihah dua kali nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini standar dalam bacaan Fatihah. Yang kedua, di dalam Fatihah karena ini rukun qauliyah yang tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal harus sujud sahwi. Di dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kalau imam pondok sepo biasanya diputus, diwakaf. Hukum di dalam bacaan ini tidak boleh. Di alaihim pertama hukumnya makruh. Tapi kalau di alaihim kedua panjenengan berhenti, hukumnya haram. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini yang haram. Alaihim kedua, pertama ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makanya kalau antisipasi panjenengan berhenti di ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan di alaihim. Pas dilanjut di wasol. Yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa Imam Malik tidak usah Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah tidak usah basmalah? Sebagaimana disampaikan tadi, karena di siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau versi Imam Malik itu ayat, nomor ayat ke-7 itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita mengikuti Imam Syafi'i sehingga di situ makruh kalau berhenti di 'alaihim pertama. Haram hukumnya berhenti di 'alaihim kedua. Minabi mampu langsung diwasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nikah di dalam rukun bacaan Fatihah yang paling pokok di dalam sholat tarawih ada di sini. Nah, begitu juga yang terakhir materi juga kami diberi oleh panitia karena ini paketnya At-Takatsur. Nah, di dalam surah itu kita ada harokat fathah, dhammah dan kasroh. Rumusnya orang belajar Quran itu hanya fasih di dalam membaca surah itu harkat fathah fasih, harkat kasroh fasih, dhammah fasih. Itu sudah cukup. Prakteknya di surah yang dhammah Al-Kafirun. Kalau yang fathah mungkin boleh Ad-Duha. Kalau yang kasroh Al-Fil. Tiga surat ini kita praktek bersama. Coba kita Ad-Duha. Standarnya kita baca itu minimal, yang penting mau buka 2 jari kalau fathah. Wadduha wallaili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya sempat dikritik juga oleh Kiai Haji Dzul Hilmi, beliau guru besar Qiraah Sab'ah Jawa Timur dan hakim nasional, mengkritik Imam Sudais. Beliau mengkritik di umum. Imam As-Sudais itu bukan diangkat melalui kesepakatan bersama, tapi diangkat oleh raja. Bacaannya cenderung khoisyum karena lebih konsentrasi kepada tahfidnya. Kenapa khoisyum? Khoisyum itu solusinya gampang. Sengong muncan bahasa Maturan, buru keelong suara. Berarti bacanya akorang angangah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Imam As-Sudais, Imam Mekah karo. Tapi kan bacanya kan senikah bunyinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cenderung ke hidung, konsentrasinya ke tahfidz. Ya, tetap khoisyum. Wallahu a'lam, masalah pahalanya Allah yang membagi. Nah, kita kurang mangap, kurang buka. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Secara otomatis langsung fasih panjenengan. Minabi buka dua jari. Itu yang fathah. Sekarang yang kasroh. Kasroh, kita bacaan kasrohnya jangan cenderung mencucu. Justru panjenengan kudu nyerebi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini kayak yang rawan. Rawan salah bukan di bacaan tapi fasohahnya kurang fasih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil bil. Bentuknya dhammah, suaranya kasroh. Kan senika. Bentuk mulutnya dhammah tapi suaranya kasroh. Nah, makanya nyerebi. Mau baca kasroh makanya nyamai kasroh. Bibir memecah ke samping. 1 senti 1 senti. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, ini kan rawan. Yang terakhir adalah dhammah. Dhammah ini maknanya kumpul. Panjenengan kedua bibir cukup mencucu. Biasanya qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Bisa juga, cuma makhrajnya kasroh, suaranya dhammah. Tepak kaselo. Pak kaselo pot gini kan. Ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Benih pola nyaman suarana benih. Jadi bukan. Jadi target kita itu menang lomba saporana gula nika di cakang nerok lomba. Di lomba itu yang dilombakan, Pak, senilai 4. Satu adalah tajwid. Nilainya poinnya 30 maksimal. Yang kedua adalah fasohah. Poinnya 30. Yang keempat yang dinilai adalah lagu. Poinnya 25. Yang keempat adalah suara. Poinnya 15. Maksimal semua 100. Jadi suaranya nomor terakhir di dalam perlombaan. Ya, jago tak nerok lomba. Kisah biasa ba Ustaz, kisah biasa aja. Panjenengan bolon tak lomba pas ngelak sekarap. Selama bisa yang lebih baik, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan suara indahmu, yazidul Qur'ana husna, maka dengan suara yang indah Al-Qur'an akan bertambah indah. Ini kata cunah para rabu, para bapak, para kiai sekalian sebadan kaulah amul ja'aki. Terakhir marilah kita baca ad-duha. Anuhi Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Yang fathah minimal pian muka 2 jari. Kalau suara tinggi nggak boleh kan sering qiraat nggak anto. Kalau suara tinggi jawabul jawab bagaimana hukumnya karo? Gula mau nangangah jawabul jawab harus lebih dari 2 jari. Muntak ngangah tak keluar power suara. Hukumnya bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Gula muntak ngangah tak keluar power. Nah, itu beda. Okay. Kalau suara standar 2 jari. Sekarang kita dhammah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم. Terakhir kasroh. Li'ilafi Quraisy Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Dengan ringkas tapi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baiklah, saat ini menginjak tanya jawab
yaitu termin pertama kami batasi 2 orang penanya. Berikutnya makanya tadi itu kami pakai nomor HP, maksudnya biar langsung nanti bisa ke Dofir gitu. Langsung. Jadi termin pertama 2 orang penanya. Monggo ngacungkan tangan. Ini selatan. Monggo. Mek sebutkan nama utusan. Dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mas Hudi dari Krucil, Bekjauh. Begini Kiai, saya ada dalam sholat tarawih dan witir ini saya ada sedikit yang mengganjal dalam pemahaman saya terkait dengan witir. Dulu ketika saya sekolah, seperti yang disampaikan yang ada tertera di dalam buku, itu guru saya menyampaikan, Cong, montarabih ruah 20 rakaat Cong, witir 3 rakaat Cong. Montarabih ruah 2 rakaat berarti 10 kali Cong, 10 kali salam. Mon witir Cong kan teloan bagi 2 Cong, 2 salam. Salam saya pertama 2 rakaat Cong, pas itu top salam kedua nika Arias situng rakaat Cong gitu. Engki sakanto. Keng cuman saya tanya bekto kasak ki tako karena ki gene sakanto. Terus mengganjal sampai yang mengganjal kan terus nika begini Kiai. Witir setelah saya perdalam itu artinya ganjil begitu. Yang jadi ganjalan saya adalah witir kenapa kok dikerjakan genap. Misalnya kan witir artinya ganjil kan begitu Kiai ya. Ketika kita baca niat usolli sunnatal witri rakaataini. Saya niat sholat ganjil, sholat witir yang artinya ganjil 2 rakaat, sedangkan 2 rakaat itu adalah genap. Begitu Kiai. Kenapa kok praktiknya kok tidak sekalian saja 3 rakaat sekalian 1 kali salam? Atau bagaimana begitu? Jadi masih mengganjal dalam hati saya Kiai. Selama ini saya menerima keterangan dari guru saya itu ditambah dengan baca beberapa literatur tetap seperti itu praktiknya 2 kali salam, yang pertama genap, yang kedua ganjil. Nah kemudian itu bergejolak lagi setelah beberapa 1 tahun terakhir ini saya mengikuti, mohon maaf, kajiannya Gus Baha. Salah satu dalam kajian beliau adalah menyampaikan dalam praktek sholat witir ini ada sesuatu yang kontroversial begitu. Beliau menyampaikan seperti itu. Kenapa kontroversial? Karena di situ sholat witir itu artinya ganjil. Kenapa kok dikerjakan genap 2 rakaat? Padahal Nabi Muhammad itu mencontohkan kalau misalkan sholat witir 9 rakaat itu 9 rakaat langsung 1 kali salam begitu. Jadi itu tambah bingung saya Kiai. Itu bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Ridwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan dari Sentong Gerejingan. Singkat saos, pertanyaannya untuk ke Ustadz Salihuddin. Ada bacaan suratul Fatihah. Sebagian saya mendengar sendiri ketika menyebut huruf dal, buduh atau iya karena buduh. Nah, ini banyak. Nah, yang kedua, singkat saja. Apakah boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Langsung dijawab. Yang pertama pertanyaan kepada Kiai Mudofir, Ustadz Mudofir. Kemudian yang kedua kepada Ustadz Salihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ustadz Ridwan. Beliau kadang sering berjumpa saya. Terkait bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada yang baca iyyaka na'budu. Yang paling takut kita itu nasta'in, ada yang baca iyyaka na'budu. Yang paling takut kita itu ketika yang baca para habaib. Kompai Rasulullah kena. Ini bukan masalah al ilmu la bin nasab, ya. Ilmu itu bukan masalah nasab tapi kasab, usaha. Kita ingat pakar Al-Quran terkemuka di Indonesia adalah Ki Haji Said Akil Munawar. Beliau itu Habib, ya. Ki Haji Said Akil Munawar Jakarta itu profesor doktor, itu Habib. Bacaannya iya karena bukan iya karena buduh. Andaikan ada zuriyah, ada para habaib yang baca seperti itu, ya kalau di dalam versi bacaan tetap, kalau dilombakan walaupun Habib tetap dicoret oleh Dewan Hakim. Walaupun Habib yang baca, kalau dilomba tetap dicoret. Wallahu a'lam kalau menjadi imam dalam sholat, apalagi kita mengacak kepada Allahumma ufirlah waliullah Ki Haji siapa? Muhammad Holil Bangkalan. Bacaannya walaupun dol betol, tapi bagaimana kenyataannya dalam sejarah itu? Kiai mah tak fasih. Ternyata walaupun Kiai macan ben sroben, macan bisa nyike kan seni kejeritan enggak arwah. Cek kasak kade itu masalah karomah, ya. Karena suul adabnya. Ini masalah kita dalam syariat bacaan. Bagaimanapun siapapun membaca berarti hanya kurang mendalami saja. Prakteknya gampang sebenarnya. Dal, kalau bunyi dal itu nel kocong cilenjong. Tidak, di sab'ah itu yang ada bacaan taklil, taulil, bacaan ismam, itu yang ada. Kalau bacaan makhraj dal ke dal itu tidak ada. Yang kedua, bacaan surah. Bacaan surah sebenarnya lebih menyentuh ke fikih. Bagaimana hukumnya kalau tidak urut bacaan? Harusnya Al-Ha, setelahnya Al-Ha, Al-As, surat Al-As. Kalau kita di Fathul Mu'in pernah sering-sering membaca, sunnah hukumnya membaca surah-surah itu urutan. Rakaat pertama kita ngimami Jumat baca Al-A'la. Rakaat kedua surat berikutnya adalah Al-Ghasyiyah. Itu hukumnya sunnah. Kalau dibalik tidak mendapat sunnah. Sekak dintoh. Jadi sunnah hukumnya urutan dari Alhaakumut Takatsur sampai An-Nas. Andaikan ketepaan kebacaan Fatihah lagi, hukumnya tidak masalah. Kayak biasa makmum pah ngongrongong ini ya. Macam Fatihah boleh. Mungkin saya ringkas cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pertanyaan Ustadz Mas Hudi. Dalam sholat taraweh dan witir ada dua yang mengganjal. Taraweh 20 rakaat, witir 3 rakaat.
Pertanyaannya itu kan hanya sholat witir itu kan. Witir itu kan benar, artinya adalah ganjil. Paling sedikit witir 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Tidak boleh kurang dari 1 rakaat, tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kalau kurang 1 rakaat berarti namanya bukan sholat. Kalau witirnya sholatnya lebih dari 1 rakaat, maka niat yang 2 rakaat itu usolli sunnatal minal witri atau usolli muqaddimatal witri. Muqaddimah itu permulaan witir atau minal witri. Minal witri sebagian dari witir, itu niatnya muqaddimatal witri atau minal witri. Kenapa sholat witir ganjil? Kenapa dikatakan ini ada alasannya ya. Innama yuf'alu al-witru autaron salasan fa khamsan fa sab'an fa tis'an fa ihda asaro li'anahu qad lima min qawlihi wa aqalu rakaatan. Kenapa kau dinamakan ganjil? Karena rakaat sebenarnya adalah satu itu kan ganjil. Karena dinamakan witir karena sholat witir itu aqaluhu rakaat, 1 rakaat, paling sedikit adalah 1 rakaat sehingga dinamakan ganjil. Jadi memang di keterangan-keterangan begitu. Karena witir itu ganjil, ada yang mengatakan boleh niat witir itu tanpa menyebut bilangan. Usolli sunnatal witri Allahu Akbar. Boleh. Tapi nanti harus menentukan akan berapa rakaat dia sholatnya. Apa 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Dan perlu diketahui sholat witir itu harus dilakukan setelah sholat isya. Bagaimana kalau sholat isyanya dengan sholat maghrib dijama? Ini pernah ditanyakan, kalau nggak salah Pak Didi yang tanya ini. Pak Didi bepergian jauh pas sholat tarawehnya di setelah maghrib. Bingung Pak Didi, kok sholat setelah maghrib, padahal sholat taraweh itu harusnya setelah sholat isya. Ternyata sholat maghribnya dengan sholat isya itu dijama takdim. Kan waktunya setelah sholat isya. Kalau sholat isyanya dijama takdim kan bisa saja dilakukan. Yang penting sudah sholat isya. Itu sholat witir. 1 witir harus dilakukan setelah sholat isya. Dan sholat witir itu rakaatnya paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, nggak boleh lebih dari 11. Dan sholat witir harus dilakukan 1 kali. Kalau sholat witir setelah isya, nanti kalau tahajud nggak usah witir lagi. Karena ada hadis la witroni fil lail. Benar ya? La witroni fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau sudah dilakukan setelah isya, ya nanti setelah tahajud nggak usah witir lagi. Kalau kita mengikuti ilmunya Imam Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu kalau witir setelah sholat isya. Karena apa? Takut nanti nggak bisa bangun malam, sehingga nggak tahajud, nanti nggak bisa witir. Kalau sahabat Umar enggak, witirnya masih setelah tahajud karena sahabat Umar yakin akan bangun tahajud sehingga witirnya dilakukan setelah tahajud. Kalau Abu Bakar enggak, takut kurang yakin sehingga witirnya dilakukan setelah sholat isya. Itulah sholat witir. Lain dengan tahajud. Tahajud itu ada 2 pendapat, ada yang mengatakan sebelum tidur nggak apa-apa, ada yang mengatakan harus tidur dulu. Dan sholat tahajud itu harus dilakukan setelah 12 ke atas. Kalau sebelum jam 12 nggak boleh tahajud. Jadi setelah 12 ke atas baru boleh tahajud. Ada yang mengatakan harus tidur dulu, ada yang mengatakan nggak tidur dulu nggak apa-apa. Tapi yang mayoritas mengatakan harus tidur dulu. Ya sudah ya. Jadi witir itu kalau lebih dari 1 rakaat maka minal witri atau muqaddimatal witri, permulaan witir atau sebagian dari witir. Itu niat itu sebenarnya tidak, ya, muqaddimah itu kan artinya permulaan. Sebagian mina itu kan min sebagian.
Permulaannya witir 2 rakaat, nanti tambah 1 rakaat berarti menjadi 3 rakaat. Muqaddimah itu artinya permulaan. Jadi guru saya sarang itu menyarankan kalau sholat witir itu boleh dengan muqaddimatal witri atau minal witri. Minal berarti bagian dari witir, berarti belum sempurna witirnya, masih ada 1 rakaat lagi atau berapa rakaat lagi. Kalau muqaddimah adalah pendahuluan dari witir, karena witir itu kan ganjil. Kalau 2 rakaat itu namanya bukan witir, makanya dikasih muqaddimah, permulaan witir, karena akan diteruskan dengan yang ganjil. Terima kasih. Jadi season pertama sudah selesai, berikutnya season kedua. Yang pertama Pak Haji Didik di belakang ya, ya. Dengan ini ya dapat 3 orang. Monggo kepada Pak Haji Didik. Yuk yang penanya maju. Terima kasih LTM telah memfasilitasi. Mohon maaf yang jelas banyak kurangnya malam ini, tidak sempurna karena acaranya sangat mendadak sekali. Evaluasi nanti LTM ini. Kemutafir, panjenengan tadi menyatakan apabila khutbah itu gagal maka tidak sah, kayak gitu ya. Ini begini, saya pernah datang di suatu masjid di kabupaten ini. Tak jelas. Enggak, tak kubur saya mutu, pas saya ngerem saya apa. Kemutafir, tadi panjenengan menyampaikan apabila khutbah itu gagal maka tidak sah sholat Jumat, kan begini tadi. Nah, saya tanya begini, pernah saya tuh datang di suatu masjid di Kabupaten Probolinggo, tidak usah menyampaikan mana masjidnya, tidak usah, tidak butuh itu. Saya datang ke masjid masih awal, sama dengan kerasan baca Yasin, setelah Yasin adzan kedua, adzan pertama. Setelah adzan pertama muroki ke mutafir ke depan ya, menarik khotib ya. Kalau di pemerintah ajudan menarik pimpinan bahaya untuk ada di mimbar ini karena ini sudah masuk sakral, sudah situ sudah dibaca atau sudah baca sudah. Sebelum baca hamdalah, khotib itu ambil kertas. Sebelum saya khutbah ada pengumuman beda manajemen. Ya, ini bukan ngocol nih, onggon nih. Ya billahi sumpah saya ini ya. Ya, cak gelak kade setruk molen sampean iki. Ya, nah begini, ini anu apa namanya sebagai pengetahuan. Setelah sang khotib itu datang, Wakil Bupati Lumajang waktu itu, ya masih yang bukan yang perempuan ini akan mengisi tentang, oleh karena itu mohon hadirnya, terima kasih, sah khutbah mulai. Alhamdulillah, derem ini ya. Nah ini ya menurut saya karena sudah ditarik sama dengan di pimpinan ya. Kalau sudah berbicara ini ya, cara dimulai maju jalan. Pada ada pengumuman kan lucu ini ya. Kalau di birokrasi satu ya. Nomor 2 ini masalah imam. Nah, memang ini bukan aurat karena sudah menutupi ya. Bagaimana hukumnya kayak hukum ya. Kalau seorang imam tidak pakai celana dalam, tapi tetap pakai sarung, can rewatu wah, mau bejeng tak katoan, bumi tak nerima agi, ancan ya. Akhirnya saya karena saya bilang seperti itu, saya Al-Fakir mau ngimam, katoan nungguan, saya katoan. Iya, itu gimana Kiai? Ya, ini di luar konteks ini, mungkin di fakir ini tidak ada ini ya. Tetap yang pakai sarung ya tetap saya. Cuma ya katanya orang tua-tua, mun apa jeng mas tak katoan, tak nerima lagi bumi. Apa itu diimam kan ya? Ya mungkin katanya orang tua itu filosofisinya takut saat rukut beda. Nah, itu ya mungkin itu. Tapi secara agama bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, monggo maju.
Silakan, silakan. Kalau nanti memang ada permasalahan yang belum selesai, mungkin Roy Surya ini di Basul Masailkan aja. Wah iya hebat LTM ini. Silakan. Oke, kamu share bacaan nyonyar gimana? Ini Surya. Nih dari Teris, anggota LTM Teris, yang ditanyakan pertama tadi Kiai menerangkan bahwasanya ada rukun kauli. Ketika baca rukun kauli, telinga itu harus dengar. Telinga harus dengar. Kemudian kalau sampai mendengarkan telinganya sendiri, ketepatan kan mestinya kalau makmum kumpul sama orang lain. Kalau orang lain mendengarnya dari sebelahnya itu merasakan was-was, artinya terganggu dengan seseorang makmum yang dirinya punya inisiatif, kok kopeng kita ngiding, pengiding kata kopeng, pas akhirnya was-was sebelahnya. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya? Padahal membaca itu perasaan untuk didengar telinga itu tidak ada definisi bagaimana caranya mendengarkan telinga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya pegang khutbah, khutbah ini penerbitannya 2010. Yang saya miskin, saya tanyakan bagaimana kira-kira setelah dari warga atau imam-imam masjid diberi khutbah seperti ini, kira-kira dibaca apa tidak? Apa tetap kalakah khutbatul saniyah apa tidak? Kalau tetap dari warga NU membaca tuhfatus saniyah, kira-kira apa kekurangan dan kelebihnya? Kita koreksi bersama karena sudah nerima ini. Setelah saya berikan kepada warga, seporan Pak, lanjeng geluh Pak gini ke Pak. Nah itu loh, lanjeng geluh Pak gini ke Pak. Kemudian yang setelah ditiris telah dibahas adalah khutbah yang kedua, minal insi wal bashar. Ini sudah dibahas. Kemudian walaupun tidak membaca insi wal bashar tidak ada masalah. Wong rukunnya khutbah 5. Rukunnya khutbah itu 5. Minal insi wal bashar sebetulnya tidak dibahas, tidak ada masalah. Tetapi apa manfaatnya meletakkan minal insi wal bashar? Apa ada keistimewaan tersendiri? Terima kasih. Monggo, satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bayi malam magula rapat Lailatul Jitima beda masukan KLTM, KPC, KMBC besok pokon terkait dengan kegiatan sholat tarawih di mana di sekitar musholla di Kecamatan Besuk jaraknya berdekatan. Yang jadi permasalahan adalah karena pakai pengeras atas, sehingga imam sedajeun ucap walad dolin, sing ucap amin agar sedajeun selawan. Jadi kak saya tanya ki, de remah cara menyikapi pengurus cabang. Dan ini kan intinya pengurus cabang, mending BC tak mampu semua. Ini mohon karena neng instruksi cuman batasannya adalah tadarus sampai jam 10. Dan ini pada sholat tarawih. Yang lucunya imam sedajan ngucap walad dolin, sing ngucap amin, makmum se lawan. Nah ini mohon. Ini pertama. Nomor 2 kula atanya masalah Bilal sebender atau penyeragaman bagi Bilal sholat id sebender ketina pepolan bersih adan ya senikah banyaman orang awam gula tak tanya nang gerejingan nang besok nih kah bahkan kudu terus terang nih
Kan? Ketua LTM kebenaran yang besok sama Ken. Lah, senomor telok ya tak langkong pada waktu khotib sudah membaca khutbah dan nikah banyak jamaah sholat Jumat nikah lebih mengutamakan sholat sunnah. Pertanyaan datin gula lebih bagus mendengarkan khotib napa lebih bagus melaksanakan sholat sunnah. Sungguh banyak pertanyaan yang tiga liga bebateloan sunnah rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya. Yang pertama Ki Haji Didi, khutbah sebelum khutbah membaca pengumuman. Dan yang kedua pakai katok. Imam tidak pakai katok. Syaratnya khutbah itu memang harus mualah dari khutbah pertama dan kedua. Namun yang ditanyakan Pak Didi itu di luar khutbah. Karena khotibnya belum khutbah kan itu. Gak apa-apa, cuman kurang sopan, kurang baik. Kan di luar khutbah itu. Belum baca alhamdulillah kan? Berarti di luar khutbah nggak apa-apa. Cuman nggak kurang biasanya di suatu masjid itu sebelum khutbah, karena khutbahnya pakai bahasa Arab, ada sekelumit keterangan dari khotib, ada dalam satu masjid itu. Ya, jadi sebelum khutbah si khotib itu menjelaskan apalah di situ. Setelah itu baru khotib itu naik ke mimbar untuk khutbah. Itu nggak apa-apa, karena itu tidak merusak apa itu hukumnya khutbah. Karena yang dilakukan khotib itu adalah sebelum melakukan khutbah. Yang kedua, sholat itu pakai katok apa enggak pakai katok enggak apa-apa. Yang penting auratnya tertutup. Lebih baik kalau bisa pakai celana putih, pakai sarung. Takut sarungnya sobek, sholatnya tetap sah karena pakai celana. Tapi kalau pakai celana sempak ya tetap nggak sah sholatnya kalau sobek sarungnya itu. Kalau celana segini sah, sarung sobek sah karena bisa ditutupi dengan celana. Ya, terima kasih. Saya sambung lagi ya, karena tadi belum khutbah. Ya. Belum. Kalau dalam khutbah, contoh, nah begini, saya pernah sholat di masjidnya tetangga ya, di masjid kita. Saat khutbah itu berlangsung dengannya begini, ada seorang datang, si Fulan datang, ya, baru datang, sholat sunnah itu dulu, karena hukumnya daerah mama depan pasar Bering bentar, itu bagaimana? Mungkin begini ya, mohon maaf ini, mungkin khotib itu alim loh, dia punya dasar mungkin dia, iya, ya di masjid tetangga lah, bukan masjid kita, iya. Kalau kita begini, kalau saya husnudzon aja, berarti khotib nih peduli pada makmum karena belum satu sunnah. Terima kasih. Lanjut. Rasulullah pernah sedang khutbah, ada orang tanya kepada Rasulullah, mata sya'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat Rasul? Dijawab oleh Rasulullah pada waktu khutbah. Iya. Jadi itu masih ada kaitannya kan, termasuk namanya itu mau idoh juga itu. Asalkan itu diniati untuk khutbah ya. Yang penting tadi khutbah itu 5 jangan sampai ketinggalan, 5 rukun itu jangan sampai ketinggalan. Ini dalam khutbah. Kemudian kalau khutbahnya sudah nggak sah, suatu contoh imamnya kentut atau terbuka auratnya atau tempatnya najis, berarti kan khutbah sah. Kalau kepengen mau sholat Jumat ya diulangi lagi khutbahnya.
Kalau khutbahnya nggak diulangi berarti nggak boleh sholat Jumat. Sholat apa? Ya, sholat duhur. Sholat duhur bersamaan bersama. Kalau nggak mau diulangi khutbahnya. Sebab dua pekerjaan ini antara khutbah dengan sholat harus sama-sama sah. Ya satu paket. Ya. Pertanyaan lain apa tadi? Hukum kauli bacaan didengarkan Itu sendiri. Tiba ini salah dengar itu. Pak Tiba mana Pak Tiba tadi? Pak Tiba salah dengar sampean itu. Rukun kauli itu bukan didengarkan. Rukun kolbi tadi kan ya. Kalau rukun kauli itu ketika baca Allahu Akbar itu harus telinga sendiri itu harus dengar. Telinga sendiri bukan harus keras-keras kemana suara, enggak. Jangan sampai terlalu keras ganggu sebelahnya. Nah, bagi orang yang was-was, nah ini makanya orang yang was-was itu khawatir. Makanya saya itu kadang-kadang timbul pertanyaan, kalau ada imam Allahu Akbar, takbiratul Allahu Akbar, lah niatnya tuh kapan itu niatnya itu? Ya? Iya, Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir, salam. 4 ini adalah rukun qauli. Itu harus bisa didengar oleh telinganya sendiri bagi telinga yang normal. Kalau orang yang nggak normal ya seperti biasanya orang normal itu bacanya. Tidak harus bengok-bengok orang yang nggak normal. Terus yang ditanyakan apanya Pak Tiba? Ya sekiranya telinganya mendengar, masa nggak bisa sekiranya telinga kita mendengar? Contoh begini, Allahu Akbar kan bisa mendengar, sekalipun orang lain nggak dengar. Sekiranya telinga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok was-was gimana? Sebenarnya yang sebelahnya harus baca Fatihah seperti yang sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak baca seperti yang sebelahnya ya batal sholatnya. Wong sama-sama harus baca Fatihah keras. Kerasnya itu artinya sekiranya bisa didengar telinganya sendiri. Kecuali imam itu yang jahar ketika waktu maghrib, isya, subuh itu disunahkan jahar. Nah iya, kalau dogur dengan asar itu sekalipun siri tapi telinga sendiri harus dengar. Kalau di mulut saja nggak sah sholatnya. Ya, dari perasaan sehingga kedengaran ya dari mulut keluar suara lah. Kalau mulutnya nggak keluar suara nggak bisa dengar. Kalau cuma perasaan kan bisa saja bisa perasaan tapi kuping nggak bisa dengar. Harus keluar suara mulut itu. Mulut harus keluar suara. Kalau nggak keluar suara nggak sah. Cuman umik-umik saja mulutnya nggak sah. Harus keluar suara. Ya sudah ya, paham ya. Kemudian pertanyaan yang 2010 ada apa? Minan nas wal bashar. Minal insi wal bashar. Faedahnya. Khutbah itu memang dibikin cuma 8 hari. Itu kerja keras tim 9. Kemudian khutbahnya memang panjang-panjang itu. Ya silahkan mau pakai khutbah yang ini atau khutbah yang biasa, khutbah saniyah nggak apa-apa. Cuma di situ tidak hanya khutbah saja, ada sholat idul fitri, sholat raweh, sholat duha, sholat witir, bahkan khutbah nikah, rukun nikah, ada semua di situ. Karena kenapa? Karena orang itu biasa pakai khutbah, karena sudah biasa, sudah paham khutbah saniyah, sudah lancar. Karena ini belum bisa biasa dibaca sehingga mau baca sulit.
kalau dibaca terus akhirnya lancar juga, bisa senang juga baca khutbah ini. Wah. Ya. Terima kasih kami sampaikan. Baik, masalah khutbah ini sedang diperbincangkan karena tergesa-gesa untuk mencetak ini. Kemudian mungkin nanti ada edisi berikutnya, sehingga pembenahan dan juga terlalu perbaikan yang terlalu panjang, memang agak panjang, itu kemarin sudah sampaikan kepada Rois untuk nanti ada edisi kedua, edisi revisi. Mohon diperhatikan halaman 4 untuk terkait dengan Bilal nanti itu. Jadi yang saya mungkin ini terganjal juga, Allahumma qawwil Islam wal iman wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saya tidak sepakat al ahya'u minhum wal amwat masuk sini. Ya kalau Allah firlil muslimin muslimat dia masuk. Tetapi kalau qawwi, kuatkan, yang mati juga suruh dikuatkan ya. Ya. Jadi al ahya'i minhum wal amwat. Jadi itu masih akan direvisi insyaallah. Kemudian juga pada halaman yang sama, halaman 58 dengan terkait Idul Fitri atau Idul Nahri. Jadi jangan dipakai untuk Bilal ya, Meraki. Ini kalau al-ahya'i minhum wal amwat diikutkan. Allahumma qawwil Islam wal iman wal muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Adalah ya minhum wal amwat, yang hidup yang mati kuatkan Islamnya. Ini terlalu nanti disoroti oleh saudara kita yang tidak mau, yang dapat gitu apa namanya ke arwahi ahli kubur itu yang tidak nyambung, malah ditertawakan lagi nanti dia. Jadi nanti tidak usah lah ya minhum wal amwat ya. Itu kecuali Allah maghfir lil muslimin wal muslimat alaihi patut. Ya nanti masalah khutbah ini saya sudah menyampaikan kepada Al-Mukarram Rois Syuriah, nanti bisa direvisi, ada cetakan kedua, edisi kedua untuk mulai ini, termasuk juga yang panjang, tulisannya yang kurang besar ya, sehingga mudah dibaca oleh, sehingga ini juga pengganti dari Tuhfatus Saniyah ya, nanti untuk Nahdien dan Nahdiyat, para imam, para khotib ini bisa memakai sekaligus bisa dipakai nantinya ini. Tapi sementara ini mungkin diterima dulu. Terima kasih. Atau amwatnya dibuang, al-ahya minhum, amwatnya dibuang. Karena pakainya qawi, kuatkan iman Islamnya orang yang hidup. Kalau orang yang sudah mati kan sudah maksud dikuatkan iman Islamnya. Ini ya. Iya, makanya saya tadi bilang ini selalu singkat, jadi cuma 8 hari sehingga belum sampai direvisi, akhirnya dicetak itu. Ada pertanyaan terakhir yaitu pengeras atas musola terdekat saat sholat taraweh yaitu bersautan, sehingga yaitu bilang amin itu aminnya imam yang tetangga. Berarti sholatnya kurang khusyuk itu. Kalau sholatnya khusyuk sekalipun ada suara apa ya, tetap fokus dengan sholatnya, intinya di situ. Ya cuman kalau bisa, kalau yang berdekatan itu pengeras suaranya jangan terlalu kenceng lah, karena mengganggu yang tetangganya sebelah yang sama-sama sholat taraweh. Kadang-kadang ya memang benar. Lagi sholat itu ada suara apa itu mesti terdengar di telinga itu, hanya pikirannya kemana-mana itu. Memang khusyuk itu memang berat. Untungnya khusyuk tidak menjadi persyaratannya sholat. Kalau menjadi persyaratan sholat, sholatnya nggak sah semua. Sholat id menggunakan adzan. Itu makanya orang itu harus belajar. Azan itu kan
untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu nggak pakai adzan, sholatul jamiah pakai itu. Jadi adzan itu digunakan untuk hanya sholat fardu, bukan sholat sunnah. Sholat id kan sholat sunnah itu nggak ada adzan. Sholatul jamiah langsung aja udah. Ketika mau sholat id langsung murokinya atau bilang sholatul jamiah, gitu aja sudah. Nggak usah adzan, nggak ada adzan itu. Ya. Itu Kan khutbahnya terakhir Kiai. Bid'ah namanya itu. Terakhir saat khutbah jamaah mengerjakan sholat sunat mengutamakan mendengarkan khutbah apa sholat sunat? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah tapi dengan khofi, dengan apa, cepat, dengan cepat. Ada yang mengatakan langsung duduk untuk mendengarkan. Tapi yang mengatakan yang lebih afdol sholat sunnah dulu dengan cepat kemudian baru, karena orang masuk masjid itu disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau memang sudah lagi apa itu khutbah berarti sholat qobliyah, tapi mendapat pahalanya sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika datang imam sudah ada di mimbar atau sudah adzan langsung qobliyah, kalau dia niat mau sholat tahiyatul masjid maka dapat pahalanya tahiyatul masjid sekalipun tidak melakukannya. Terima kasih dan ya tadi dari Pak Al-Mukarram Pak Haji Didi tentang masalah ada yang baru datang kemudian khatib menyuruh sholat 2 rakaat. Saya Al-Fakir pernah baca sebenarnya, tapi pada waktu Rasulullah khutbah itu ada seseorang sahabat yang datang kemudian ya siapa namanya lupa, sholli rakaataini, ini sholat tahiyatul masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dekat para kiai. Beten gaula pediatannya. Menurut sepengetahuan beten gaula, ring beten gaula se cedingen bektua sekolah kun sulam sabhita. Jadi mon kitab-kitab selain abdina kanto tak oneng. Menurut sepengetahuan abdina bahwa arkanus sholat itu termasuk tumak nina itu kan termasuk rukun sholat. Kenapa sekarang itu banyak kiai yang tidak memakai tumak nina, hanya sholatnya seperti sis. Itu bagaimana? Sah apakah tidak? Tidak mungkin ada hukum yang membolehkan tentang tumak nina itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu sudah tahu bahwa yang berlandasan ahli sunnah wal jamaah itu berlandasan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mengikuti kepada mazhabul arba tentang masalah fikih. Bagaimana seandainya ikut kepada imam yang lain? Terima kasih Kiai. Monggo pertanyaan terakhir. Ngereng. Kalau ada imam yang sholatnya tidak tumak ninah, ini perlu ditanyakan siapa imamnya. Menurut qaul kuat, tumak ninah itu adalah wajib. Sehingga kalau sholatnya tidak tumak ninah, sholatnya nggak sah. Baik tumak ninah ketika ruku, tumak ninah ketika i'tidal, tumak ninah ketika sujud, tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud. Namun, tapi nggak boleh dipakai nih. Ada segelintir kaul yang mengatakan tumak ninah itu tidak wajib, tapi nggak boleh diikuti nih, kaul doif. Sehingga
sholat taraweh ada yang dengan witir cuma 7 menit. Berarti itu tidak pakai tumaninah. Kemungkinan kiainya itu mengikuti ulama yang mengatakan tumaninah itu tidak wajib. Tidak merupakan rukun. Tapi kita nggak boleh diikuti, tetap tumaninah harus. Jadi sekalipun sholat taraweh ya ada tumaninahnya. Karena itu wajib, rukun, sehingga harus dilakukan. Karena sekalipun ada kaul tapi ya kaul doif. Sama dengan begini, bulan Ramadan terutama bagi pengantin baru, ketika siang di bulan Ramadan melakukan hubungan badan dengan istri sengaja, ini kan dosa haram dan wajib mengqadha puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarat pertama memberikan budak, karena sudah nggak ada budak adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu puasa berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. Bagaimana solusinya supaya tidak membayar kafarat? Solusinya adalah batalkan dulu puasanya. Kalau mau kumpul dengan istri, batalkan dulu puasanya, minum atau makan, baru hubungan intim. Itu cuma dosa, tapi tidak membayar kafarat 2 bulan. Tapi itu jangan dilakukan. Jangan, tetap haram, tapi tetap haram dosa, karena sengaja buka puasa di siang hari. Sekalipun solusinya adalah seperti itu, tapi jangan dilakukan. Ini peristiwa ya dulu termasuk Ghazalullah, termasuk kebaran waktu PMA masih jaya ya, pada waktu itu berkumandang pidato menjelang ceramah agama menjelang berbuka. Kemudian di sela-sela itu pada waktu itu ada sebagian kiai ya Probolinggo ya, termasuk wilayah Keraksan juga, itu yang berkomentar di PMA ya, kalau umpamanya ya seperti tadi dikatakan ke Musafir ya, kemudian jadi kalau mau adu dulu ya berbuka dulu, batalkan dulu ya. Terus ini ada saksinya kayak Sadullah, kayak Badri itu marah-marah. Ya apa kok bisa begitu itu, kayak siapa itu datangnya larat itu ke PMA itu ya itu. Ini dosa tidak cukup diganti puasa 1 tahun itu, sama dasar dari itu pelanggaran berat itu. Jadi seperti itu komentarnya, makanya jangan dikerjakan katanya Kiai Musafir. Ya terima kasih. Sudah cukup. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.